Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca sholawat satu kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang kosakata, profesi dan mubtada dan khobar. Nah, yang pertama al-mufradat. Di sini ada mufradat atau kosakata tentang amilun. Amilun ini tentang orang-orang yang bekerja. Di sini kita akan mempelajari mufradat tentang orang-orang yang bekerja. Di sini ada makna, artinya arti. Kemudian lil mudzakkar, ini untuk laki-laki, lil muannas untuk perempuan. Yang pertama ada tilmidun. Tilmidun artinya murid untuk laki-laki. Artinya murid lil mudzakkar untuk laki-laki. Kemudian tilmidatun murid juga tapi untuk muannas atau perempuan. Kemudian ada mudarrisun artinya guru untuk laki-laki, sedangkan mudarrisatun guru untuk perempuan. Nah, kalau perempuan kan bedanya tahu ya, dikasih tak marbuto. Kemudian selanjutnya ada mudirun. Mudirun artinya direktur untuk laki-laki, sedangkan mudirotun artinya direktur untuk perempuan. Kemudian ada tobibun artinya dokter untuk laki-laki, sedangkan tobibatun dokter untuk perempuan. Tajirun artinya pedagang untuk laki-laki, sedangkan tajirotun pedagang untuk perempuan. Kemudian muwaddofun artinya pegawai untuk laki-laki, sedangkan muwaddofatun artinya pegawai tapi untuk perempuan. Kemudian khadimun artinya pembantu untuk laki-laki, sedangkan khadimatun pembantu untuk perempuan. Muhandisun artinya insinyur untuk laki-laki, sedangkan muhandisatun insinyur untuk perempuan. Kemudian ada surtiyun artinya polisi untuk laki-laki, sedangkan surtiyatun artinya polisi untuk perempuan. Kemudian ada jundiyun artinya tentara untuk laki-laki, kemudian jundiyatun tentara untuk perempuan. Kemudian ada sohafiyun artinya wartawan untuk laki-laki, sedangkan sohafiyatun artinya wartawan perempuan. Kemudian yang terakhir falahun artinya petani laki-laki, sedangkan falahatun artinya petani perempuan. Nah, ini semua silakan dihafalkan ya. Kosakata untuk profesi atau orang-orang yang bekerja ini tolong dihafalkan. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu al-mubtada wal khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Pertama, di sini ada beberapa contoh kalimat. Di sini ada anta, anti, anta, kamu laki-laki. Kemudian ada tilmidun, murid untuk laki-laki.
Kemudian di sini juga ada anti, kamu perempuan. Kemudian tilmidatun, murid untuk perempuan. Kemudian nomor 3 ada Aisyah, artinya Aisyah, nama orang. Kemudian tajirotun, pedagang untuk perempuan. Kemudian ada abi, ayahku, jundiyun, artinya tentara untuk laki-laki. Nah, perhatikan kalimat pertama. Ada anta, anti, Aisyah, dan abi. Ini dia adalah ismun. Semua kata depan ini disebut ismun atau kata benda. Yang termasuk kata benda di sini bukan hanya benda mati, tetapi juga benda hidup seperti orang, hewan, tumbuhan, tempat, dan lain sebagainya. Kemudian jadi semua kata di awal ini disebut ismun. Nah, dan ismun ini berkedudukan sebagai subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia dia berbentuk subjek ya. Kata awal ini berbentuk disebut subjek. Nah, subjek di sini itu adalah mubtada. Kalau bahasa Indonesianya itu subjek, kalau bahasa Arabnya itu mubtada. Jadi anta, anti, Aisyah, dan abi ini disebut mubtada. Jadi mubtada adalah ismun atau kata benda di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Kemudian perhatikan kata selanjutnya. Ada tilmidun. Setelah mubtada ada khabar. Ada kata tilmidun. Tilmidatun, tajiratun, jundiyun. Nah, semua yang datang setelah mubtada ya. Setelah mubtada tilmidun, tilmidatun, tajiratun, dan jundiyun ini disebut khabar. Nah, penjelasannya yang disandarkan kepada mubtada. Bersamanya kata tersebut sebuah mubtada menjadi kalimat lengkap. Nah, jadi pelengkap mubtada disebut khabar dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi yang kata pertama ini adalah subjek, kemudian kata selanjutnya ini predikat. Kalau dalam bahasa Arab disebut khabar. Jadi khabar sama dengan khabar adalah kata setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Nah, kalau ada mubtada saja, misalnya anta saja, tidak ada tilmidun, nah ini adalah kalimat yang tidak lengkap. Jadi tidak bisa dipahami kalau tidak ada kalimat penjelasnya, yaitu tilmidun. Nah, anta ini sebagai subjek, tilmidun ini sebagai predikat.
kalau dalam bahasa Arab anta ini disebut mubtada dan tilmidun ini disebut khabar. Nah, anta tilmidun, kamu laki-laki adalah seorang murid, ya gitu. Kemudian anti untuk tilmidatun, kamu perempuan adalah seorang murid. Kamu perempuan, kamu murid perempuan, ya bisa deh gitu, bisa artinya seperti itu. Kemudian ada Aisyah tajiratun, Aisyah adalah pedagang perempuan. Kemudian abi, ayahku adalah seorang tentara. Nah, kemudian mubtada dan khabar harus sesuai dalam jenis mudzakkar dan muannasnya. Kalau anta ini kamu untuk laki-laki, berarti khabarnya ini juga harus menggunakan apa? Untuk mudzakkar, yaitu menggunakan tilmidun, bukan tilmidatun. Sedangkan anti, kamu untuk perempuan, khabarnya juga harus untuk perempuan, yaitu tilmidatun. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Jika mubtada berbentuk muannas, maka khabarnya juga muannas. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kita bisa memahaminya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.